Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Debat pemilihan presiden terakhir akan dilangsungkan pada Minggu 4 Februari 2024 mendatang. Dalam debat terakhir ini, para calon presiden akan dihadapkan dengan isu-isu krusial. Melansir dari situs KPU, debat kelima kali ini akan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Semua topik tersebut akan dibahas dalam 120 menit yang akan terbagi ke dalam beberapa sesi. Sesi tersebut diantaranya pertanyaan dari panelis, pertanyaan satu sama lain antar kandidat, dan ditutup dengan pernyataan terakhir dari para kandidat atau closing statement. Sumber daya manusia menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam debat Capres pada Minggu mendatang. Hal ini juga mendapat sorotan dari Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, yang menekankan bahwa pendidikan dan pengalaman menjadi faktor penting pertumbuhan sumber daya manusia. Debat Capres akan digelar Minggu mendatang. Masyarakat Indonesia mengharapkan para calon presiden menegaskan komitmen mereka terhadap pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Permasalahan terkait dengan pembangunan SDM di Indonesia menjadi fokus utama. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Kesi Wijayanti, menekankan bahwa pendidikan dan pengalaman jadi faktor penting pertumbuhan SDM. Ya, pertama pendidikan itu kunci juga ya. Jadi bagi SDM yang bisa meningkatkan kualitasnya itu biasanya akan sukses ya, bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan sejahtera. Maka jembatan pertama adalah pendidikan. Nah, pendidikan tentunya kita lihat SDM pertama adalah ya seorang ibu ya pendidikan dari seorang ibu ini penting menurut saya, sehingga saya berharap pada para ibu-ibu ini mempunyai SDM ya kualitas yang baik sehingga Indonesia ini bisa maju, bisa mendidik putra-putrinya baik secara informal maupun informal itu ya. Dan setelah pendidikan ya tidak hanya saja ilmu pengetahuan yang di sekolah tetapi juga pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang juga meningkatkan kompetensi dan keahlian dari kualitas SDM. Profesor Kesi menilai banyak hal yang perlu dibahas ketika berbicara mengenai sumber daya manusia. Ia juga turut menilai bahwa banyak tantangan pengembangan SDM, diantaranya generasi yang serba instan. Ini kan tentu juga ilmu kehidupan ya yang tidak hanya dipelajari dari sekolah. Nah, tentu kita seperti SDM kualitas sekarang ini kan instan gitu ya. Kebanyakan kalau yang zaman dulu ya kita harus belajar 3 kali 3 9, nggak ada kalkulator atau 7 kali. Nah, ini suatu hal yang kita terus berlatih, pengennya ya tetap bisa meningkatkan kualitas diri khususnya ya baik hard skill maupun soft skill-nya. Melansir situs BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,32%. Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari, turut menyoroti tingkat pengangguran yang ada ini berkaitan dengan output lulusan institusi pendidikan. Ia berharap agar para calon dapat berfokus untuk beradu gagasan dalam mengatasi hal tersebut. Mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi, debat Capres terakhir pada Minggu mendatang mendapat sorotan dari Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT. Dirinya mengaku menunggu saat ini di mana tema pendidikan diangkat dalam debat Capres. Tema ini yang ditunggu-tunggu oleh insan-insan pendidikan, terutama di pendidikan tinggi seperti
saya sebagai Rektor Universitas Semarang, sebuah universitas, tentu menunggu hal ini akan diangkat menjadi salah satu tema di debat Capres atau Cawapres. Saya memandang tema ini penting dan ini bagus sekali, sudah dilandasi dari tema yang sebelumnya tentang keamanan. Dr. Supari juga turut menyampaikan banyaknya kondisi yang perlu mendapat perhatian dari para kandidat. Di antaranya adalah ketersediaan lapangan kerja untuk dapat menampung lulusan dari institusi pendidikan. Hal ini selaras dengan data BPS tahun 2023 yang menyebut tingkat pengangguran terbuka Indonesia sebesar 5,32%. Pendidikan itu tidak boleh main-main kalau ingin negara ini maju terus gitu ya. Oleh karena itu harus serius, dan pendidikan tadi ujung-ujungnya adalah mendapat pekerjaan supaya kaya, berbuat sesuatu untuk orang lain tadi, sehingga bertahan hidup supaya bisa dapat pekerjaan akhirnya. Jadi pemerintah beberapa puluh tahun terakhir itu sudah menomorsatukan relevansi, yaitu bahwa output dari pendidikan itu harus sesuai dengan lapangan kerja. Nah, akhirnya ini pendidikan ini nggak bisa dipisahkan dari lapangan kerja, Mas Bayu. Saya sendiri mengambil belajar bidang ini itu karena ingin bekerja di situ. Gitu. Jadi kita semua begitu ya, Mas Bayu. Kita ingin jadi wartawan, maka belajar ilmu komunikasi dan seterusnya ya. Sehingga isu tentang pendidikan dengan isu tentang pekerjaan itu tidak bisa dipisahkan. Satu lagi sebenarnya, isu yang penting di sini adalah tentang kesehatan. Jadi apa artinya kita pinter banget ya, tapi ternyata kita nggak sehat. Dan itu sangat fatal di Indonesia ini, kalau kita nggak sehat, kita nggak tahu akan habis uang berapa. Ini isu yang sangat menarik ya. Saya kupas dulu dari pekerjaan ya. Jadi pekerjaan mesti termapping dengan jelas, sehingga kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang akan sekolah itu jelas nanti akan bekerja di situ. Bukan ini lulus terus pekerjaan itu hilang. Nah ini kemampuan untuk merancang apa-apa nanti yang ada. Itu di perguruan tinggi sudah mempunyai sinyal, market sinyal namanya. Tetapi tidak selalu market sinyal itu berhasil. Karena ini tanggung jawab kita semua. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja dan menginformasikan bahwa 5 tahun, 10 tahun ke depan itu lapangan kerjanya seperti ini. 20 tahun ke depan Indonesia emas 2045 nanti lapangan kerjanya ini. Itu di mapping semua sehingga dari sekarang sudah dididik sejak PAUD. Sejak lalu TK, lalu pendidikan dasar, pendidikan menengah dilanjutkan. Tidak bisa pendidikan tinggi hanya fokus pendidikan tinggi karena raw materialnya dari SMA, sekolah menengah. Tidak bisa sekolah menengah sendiri karena raw materialnya dari menengah tingkat pertama dan dasar dan PAUD. Dan kita semua bertanggung jawab di situ. Bukan cuma pemerintah, bukan cuma Pak dosen, bukan cuma Pak guru, tetapi keluarga di rumah dan semua sistem yang support ke proses perkembangan anak yang sedang sekolah ini menjadi sangat penting sekali. Tadi ada keamanan tentang kesehatan juga tadi. Rektor Universitas Semarang juga turut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat turut menyaksikan dan mengawal pesta demokrasi 5 tahunan ini. Debat Capres terakhir di periode ini ya, nanti tanggal 4, itu penting untuk kita simak bersama teman-teman semuanya sebagai bentuk bahwa kita care pada keberlangsungan negeri ini, kemajuan negeri ini. Akan kita lihat, kita dengarkan, kemudian kalau ada yang keliru-keliru ternyata jadi presiden gitu ya, kita memberikan masukan. Jadi kita memberi masukan juga secara budaya yang baik gitu. Bagaimana caranya, meskipun itu juga ada levelingnya. Jadi mari kita tunggu nanti kita tunggu dan kita saksikan tanggal 4 Februari debat Capres yang kelima dengan isu-isu salah satu tentang pendidikan yang sangat menarik itu. Dan itu mesti kolaborasi terkait dengan pekerjaan, dengan kesehatan dan keamanan. Semoga kita bisa memberikan kontribusi untuk 5 tahun ke depan dengan presiden yang baru nanti. Yang terbaik. Terima kasih. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity.
hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Ekonomi digital seringkali menjadi topik hangat para kandidat Capres juga Cawapres di debat Pilpres 2024. Menurut dosen Sistem Informasi USM yang juga praktisi IT, Saiful Hadi, ketersediaan layanan internet yang merata di Indonesia masih menjadi kendala dalam mendukung era digitalisasi. Dosen serta pemerhati teknologi informasi Universitas Semarang Saiful Hadi menyoroti tema yang akan dibahas dalam debat Capres kelima yang salah satunya membahas mengenai teknologi informasi. Menurut Saiful Hadi, para kandidat perlu mengetahui tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah ketersediaan layanan internet. Bahwa sebagian orang kita, orang di Indonesia ini maju pesat, sehingga muncul produk-produk digital marketing, produk-produk yang berbau IT itu banyak. Tetapi di sisi lain di pedesaan-pedesaan mereka agak sedikit telat untuk mendapatkan informasi karena koneksi internet yang lambat, karena koneksi internet yang belum ada di daerah tersebut, terutama di Indonesia Timur. Ini yang menyebabkan kadang ketimpangan. Oleh karena itu, menurutnya kesediaan akses internet yang merata, cepat, dan murah ini perlu menjadi fokus utama dalam bidang teknologi informasi. Pada debat Capres terakhir ini ya, kita sebagai orang IT itu berharap bahwa pemerataan internet semakin merata di seluruh penjuru negeri, tidak hanya di Jawa tetapi di Indonesia Timur harus merata. Supaya apa? Supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menikmati digitalisasi, terutama UMKM mereka bisa untuk melakukan digital marketing, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan ada internet ini akan semakin meningkat. Kemudahan untuk menjual produknya, UMKM-nya. Begitu juga daya beli masyarakat itu dengan adanya internet yang kencang, yang maju, yang murah, itu daya beli masyarakat akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan produk-produk perangkat hardware IT. Selama ini kita banyak impor. Padahal Pak Presiden itu punya
peraturan bahwa ketika kita pengadaan barang itu harus ada unsur TKDN-nya. Tetapi secara real, secara fakta bahwa hardware perangkat IT itu hampir 90% itu dari luar negeri, dari China, dari Amerika, dari Jepang dan sebagainya, terutama dari China. Kita berharap Presiden ke depan itu memikirkan terkait dengan bagaimana produk-produk hardware terutama yang urgent ya, server, kemudian perangkat-perangkat IT yang lain itu bisa diproduksi di dalam negeri kita. Debat kelima ini akan diselenggarakan pada Minggu 4 Februari 2024 mendatang. Tema kebudayaan kerap kali kurang mendapat sorotan penting dari berbagai pihak. Menjadi tema yang juga turut dibahas dalam debat Capres Minggu mendatang. Dosen pariwisata Universitas Semarang, Heri Purnomo, menyampaikan pentingnya pembahasan pelestarian kebudayaan di tengah gempuran budaya luar akibat efek dari globalisasi. Tema kebudayaan menjadi salah satu tema yang akan dibahas dalam debat Pilpres mendatang. Dosen pariwisata USM yang juga pelaku budaya, Heri Purnomo, mengaku mengapresiasi langkah yang dilakukan KPU ini. Edisi terakhir itu salah satu tema yang diangkat adalah kebudayaan, termasuk di periode yang saat ini ya, di Pilpres tahun 2024 ini, tema debat kebudayaan itu muncul di debat yang terakhir, yang kelima. Menurut saya sebagai salah satu pelaku ataupun penikmat kebudayaan, ya ini sangat penting karena saat ini banyak sekali masalah-masalah isu kebudayaan yang sebenarnya perlu perhatian oleh para pengampu kebijakan ya, khususnya pimpinan tertinggi di bangsa ini. Kalau kita melihat beberapa masalah-masalah atau isu-isu yang sebenarnya bisa diangkat itu sebenarnya banyak sekali. Terlebih ini juga mendukung terhadap adanya kegiatan Kongres Kebudayaan Indonesia yang baru saja digelar di tahun 2023 kemarin pada tanggal kalau nggak salah itu di 23 sampai 27 Oktober 2023 ini. Dari Kongres Kebudayaan Indonesia ini juga melahirkan maklumat kebudayaan di tahun 2023. Tentunya hasil ini akan menjadi salah satu perhatian penting bagi siapapun nanti yang akan memimpin bangsa ini. Tentunya kan ini akan berlanjut dan diregenerasikan. Kira-kira seperti itu. Perubahan kebudayaan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya globalisasi, digitalisasi, disrupsi sehingga menghasilkan pola pikir masyarakat yang berubah. Heri turut menambahkan bahwa praktik meniru budaya luar dan perubahan masyarakat modern yang meninggalkan tradisionalisme dapat dirasakan saat ini. Kalau berbicara tentang kebudayaan, sebenarnya ada beberapa isu yang bisa diangkat dalam topik debat kali ini ya. Pertama, masalah intoleransi. Masalah intoleransi ini kalau melihat perkembangan kasusnya di tahun 2019 sampai 2023 ini aja ada sekitar 65 kasus data yang dikeluarkan dari Wakil Direktorat Sosial Budaya di Polri ya, Pak Intelkam. Di sana meningkat drastis di tahun 2023 itu terdapat sekitar 30 kasus intoleransi, baik itu kerukunan umat beragama dan sebagainya. Ini juga menjadi bagian dari isu penting bagaimana kebudayaan ini bisa menjadi akar untuk bisa mewadai keberagaman antar umat beragama dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah isu terkait dengan kebebasan berekspresi, berpendapat oleh para seniman. Ini kan tentu beda ya kalau para pelaku seni budaya itu menyampaikan kritik, menyampaikan pesan itu mungkin melalui karya sastra, melalui karya seni, entah itu puisi, entah itu lagu, entah itu lukisan dan sebagainya. Ini nampaknya kok akhir-akhir ini ramai lagi, kebebasan ini semakin dipenjarakan begitu. Artinya ada seorang seniman yang kemudian ini nggak melihat dari kubu 1, 2 atau 3, tapi ini menjadi bu-ibu yang mungkin perlu kita antisipatif bahwa kebebasan berekspresi khususnya bagi para seniman ini juga penting diperhatikan. Yang terakhir adalah bagaimana penguatan identitas. Puluhan petani hutan di Grobogan, Jawa Tengah berebut ranting kayu jati saat penebangan ratusan pohon jati yang dilakukan oleh pihak perhutani wilayah Purwodadi Grobogan pada Minggu pagi. Ranting kayu jati tersebut setelah terkumpul, sebagian untuk kayu bakar dan sebagian akan dijual untuk menyambung hidup sehari-hari.
Beginilah aktivitas puluhan petani yang hidup di tengah hutan di desa Jatipohon, Grobogan, Jawa Tengah. Saat adanya pohon kayu jati milik perhutani ditebang, dengan membawa peralatan berupa sabit, gergaji potong, dan kapak, mereka langsung mendekati pohon jati yang roboh tersebut untuk berebut ranting kayu jati atau rencek. Satu persatu ranting pohon jati yang telah ditebang tersebut mereka potong dengan alat yang telah mereka siapkan. Setelah terkumpul, ranting jati tersebut sebagian digunakan warga untuk kayu bakar, sementara sebagian ranting jati tersebut dijual. Untuk satu ikat ranting kayu jati yang dikumpulkan, warga menjual seharga Rp10.000. Hasilnya untuk kebutuhan ekonomi. Enggak mesti, ini kan tebangan. Kalau nggak tebangan nggak ambil lah. Nggak ambil. Oh, itu kan kayu bertani. Biasanya dapat berapa ikat Pak sehari Pak? Ya 3 ikat lah. 3 ikat gitu. Ya. 3 ikat, satu ikatnya berapa? Rp10.000. 10.000. Berarti 30.000 ya kalau dijual Pak ya. Untuk apa sih Pak uangnya nanti Pak? Ya namanya keluarga ya untuk ekonomi itu lah. Biasa. Berarti ngandalkan dari rencek ini ketika penebangan ini Pak ya? Ya kalau ada tebang. Kalau nggak ada penebangan Pak? Ya nggak ambil lah. Dapat uangnya dari mana Pak? Ya itu tanam jagung. Jagung milik perhutani itu ya lahannya ya? Iya. Menurut admin KPH Purwodadi Untoro Tri Kurniawan mengatakan, kegiatan produksi kayu tersebut sudah terencana sejak tahun lalu untuk target tebangan pada tahun 2024 ini. Total ada 9.670 meter kubik kayu yang dipotong di KPH Purwodadi dengan daur 20 atau usia pohon jati 20 tahun. Dari total kubikasi tersebut, pihak perhutani melibatkan sebanyak 60 warga sekitar hutan yang bekerja sebagai belandong, mandor, ataupun warga pencari rencek atau ranting kayu jati. Mereka kegiatan produksi kayu ini sudah terencanakan sejak tahun lalu, namanya dari buku RPKH kita ada target tebakan di tahun ini. Di lokasi mana ini Pak? Kalau di sini kebetulan masuk ke RPH Jaringan BKPH Jatipohon, datanya 86. Kalau rata-rata kayu yang ditebang usia berapa ini Pak? Kayu di kami ada namanya daur, ada daur 20, ada daur 40. Yang kebetulan yang sekarang kita lihat sekarang ini adalah kita dengan daur 20. Artinya daur 20 itu usia 20 lebih sedikit baru kita tebang. Kalau daur 40 kita tebang setelah 40 tahun. Kubikasi di sini ada sekitar 246 meter kubik di sini. Kalau total KPH Purwodadi tahun ini direncanakan 9.670 meter kubik. Kami potong kemudian kami serahkan bawa ke TPK. Setelah kami TPK, kita urus tata usaha hutannya, kita uji, kita bayar PSDA-nya, baru kita bisa pasarkan ke KPM. KPM itu Persatuan Bisnis Mandiri Perhutani. Kalau untuk renceknya ini kan tadi diambil warga Pak, itu cuma-cuma apa gimana Pak? Ya, itu bagian dari sosial kami kepada masyarakat. Kita berikan kepada masyarakat sekitar hutan. Harapan kami bisa menjadi kayu bakar bagi masyarakat sekitar hutan. Kami tidak perkenankan kalau yang ngambil itu dari luar kota. Kita berataskan mandor agar yang ngambil rencek itu adalah warga sekitar hutan. Warga sekitar itu diperkenankan ngambil rencek, kemudian bisa menggarap kawasan ini sebelum nanti dapat penanaman selama 1 tahun. Jadi sekitar 60 warga yang terlibat dalam kegiatan ini, baik secara langsung dengan jadi belandong maupun yang nanti ikut mengut rencek kayu bakar. Tidak warga lokal. Apakah untuk meningkatkan ekonomi lokal atau betul? Kami untuk meningkatkan kesejahteraan sama pendapatan mereka. Dengan adanya rencek ini kan mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bahan bakar. Kemudian dari menjadi belandong di sini mereka dapat upah. Pihak perhutani mempersilahkan warga sekitar untuk mengambil ranting atau rencek kayu jati untuk kayu bakar ataupun dijual untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para petani hutan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were
born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Fakultas Kedokteran Hewan UB kembali mengambil sumpah 92 dokter hewan baru tahun 2024. Kualitas lulusan FKH UB ini mendapat pengakuan dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia karena mereka memiliki kapasitas, keilmuan, dan kecakapan sehingga banyak yang langsung terserap di pasar kerja. PDHI berharap Fakultas Kedokteran Hewan mampu menjaga kualitas lulusannya. Fakultas Kedokteran Hewan kembali mengambil sumpah 92 dokter hewan yang baru untuk tahun 2024. Mereka yang diambil sumpahnya merupakan dokter hewan yang sudah siap memberikan pelayanan kesehatan secara profesional. Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Hewan Muhammad Munawaroh, mengakui bahwa lulusan dokter hewan UB profesional sehingga langsung terserap di pasar kerja. Pertama saya mengucapkan selamat kepada para dekan dan jajarannya. Hari ini saya bangga dengan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dikemas dengan kemasan yang sangat rapi, profesional. Itu kesan saya di dalam acara hari ini. Dan alhamdulillah bisa menghadirkan Pak Rektor untuk memberi sambutan. Ini juga luar biasa. Dan saya menyambut baik lulusan hari ini karena lulusan dari FKUB ini cukup profesional dan diterima di lapangan kerja. Dan alhamdulillah banyak para dokteran lulusan FKUP ini telah mampu bekerja secara mandiri dan diterima di lapangan kerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga bisa dipertahankan ke depan dan menjadi lebih baik. Melalui sumpah ini, Munawaroh berharap FKH UB terus meningkatkan mutu dan menjaga kualitas pendidikan yang ada agar mampu menghasilkan dokter hewan yang profesional. Harapan yang sama juga disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UB Dr. Hewandiah Ayu Oktaviani yang mendorong agar lulusan FKH UB tetap belajar berbagai hal baru setelah lulus. Dr. Hewandiah Ayu Oktaviani Ambiotek selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya menyampaikan harapan dan pesan kepada para kolega dokter hewan baru yang dilantik pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah dokter hewan periode ke-18 ini. Yang pertama tentu tetap semangat untuk belajar karena apapun yang telah kalian capai hingga
Sehingga pada tahap ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Sesungguhnya masih banyak ilmu di luar sana yang harus kalian pelajari, terus kembangkan dan tingkatkan kompetensi kalian, belajar sepanjang hayat hingga di liang lahat. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa pintar. Pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilu 2024, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, juga panitia pemilu luar negeri di New York, Amerika Serikat, melakukan sosialisasi pemilu damai dengan perwakilan diaspora Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mencegah konflik di antara masyarakat di tengah periode kampanye politik. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Wahdu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pelaksanaan pemilu presiden, Konsulat Jenderal RI di New York lakukan sosialisasi pemilu damai kepada diaspora Indonesia di New York. Mengundang sejumlah perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat, kegiatan ini mengajak para tokoh masyarakat untuk menyebarkan narasi damai selama masa pemilu berlangsung. Jadi pada tahun 2019 relatif terjadi perpecahan yang cukup signifikan. Tadi kita mengundang perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat diaspora Indonesia di sini untuk semuanya memiliki komitmen agar penyelenggaraan pemilu kali ini dapat berlangsung dengan damai, jujur, adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan pemilu damai diamini oleh para diaspora, perwakilan organisasi dan partai seperti Diana Tanjung. 2014 lumayan damai ya, kalau 2019 agak panas. Kalau hopefully this coming pemilu kami ini aman, damai, peace. Beda pilihan boleh, tapi nggak perlu dibawa emosi gitu. Acara ini sekaligus mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilu luar negeri bagian Amerika tahun ini yang diselenggarakan di beberapa hari yang berbeda. PPLN KJRI New York tidak hanya menangani New York City, namun juga 12 negara bagian lainnya. Ada lebih dari 11.000 pemilih yang terdata dalam daftar pemilih PPLN KJRI New York. Selain melakukan pencoblosan di New York, PPLN juga akan lakukan pencoblosan di 2 lokasi berbeda lewat kotak keliling, yakni di Philadelphia dan juga New Hampshire. Dan di New York City sendiri, para pemilih nantinya tidak akan melakukan pencoblosan di KJRI, melainkan di kawasan Long Island City, Queens. Hal ini sekaligus untuk menarik minat diaspora untuk gunakan hak suaranya dengan lebih nyaman. Pemilu pada tahun ini diselenggarakan di musim dingin. Kami usulkan ke PPLN agar pemilu dilakukan di satu ruangan yang lebih besar, sehingga yang mengantri bisa ada di dalam ruangan. Sehingga mereka bisa melakukan proses pemberian suara dengan aman dan nyaman. Panitia Pemilu Luar Negeri New York harapkan pemindahan lokasi pencoblosan New York kali ini bisa membantu menarik minat para pemilih untuk datang gunakan suaranya. Kami seperti yang disarankan oleh KPU, kami coba untuk bisa menaikkan menjadi 50%. Ya. Pemilu tahun 2019, partisipasi pemilih di kawasan New York hanya mencapai 41%. Walaupun udah jauh dari kampung halaman dari Indonesia, kita tuh harus tetap menggunakan hak suara kita, karena hak suara kita itu yang menentukan nasib bangsa kita Indonesia. Selain datang ke lokasi pencoblosan, pemilih di Amerika juga bisa memilih melalui metode pos. Namun, menurut PPLN, alokasi surat suara untuk metode ini dikurangi karena memiliki partisipasi terendah. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.